Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 5 November 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait kasus dugaan korupsi PUPR PKPP. Kini dia ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, sebuah pesawat kargo raksasa milik UPS yang membawa 3 orang di dalamnya jatuh dan terbakar hebat saat lepas landas dari Bandara Internasional Muhammad Ali, Louisville, Kentucky pada Selasa 4 November waktu setempat. KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dan menetapkannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan kronologi penangkapan Abdul Wahid yang berdasarkan pengaduan masyarakat. Saat mendalami laporan tersebut, KPK menerima informasi pertemuan Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau dengan 6 kepala UPT wilayah 1-6 di salah satu kafe di kota Pekanbaru pada Mei 2025. Pertemuan itu membahas kesanggupan pemberian fee untuk Abdul Wahid sebesar 2,5%. Fee ini diminta karena anggaran tahun 2025 untuk UPT Jalan dan Jembatan wilayah 1-6 Dinas PUPR PKPP naik dari 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah atau bertambah 106 miliar rupiah. Ferry Yunanda kemudian melaporkan hasil pertemuan ke Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, M. Arif Setiawan, yang kemudian menyampaikan bahwa Abdul Wahid meminta fee 5% atau sekitar 7 miliar rupiah. Arif juga menyebut jika permintaan itu tidak dituruti, maka pejabat terkait akan diancam dicopot atau dimutasi. Setelah Ferry Yunanda bertemu Arif Setiawan, seluruh kepala UPT wilayah dan sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau kembali bertemu dan menyepakati fee untuk Abdul Wahid sebesar 5%. Kesepakatan itu kemudian dilaporkan ke Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan kode 7 batang. Dari kesepakatan tersebut, Abdul Wahid menerima 3 kali setoran fee. Setoran pertama datang dari Ferry Yunanda sebagai pengepul uang dari Kepala UPT. Ferry Yunanda berhasil mengumpulkan 1,6 miliar rupiah. Atas perintah Arif Setiawan, dana sebesar 1 miliar rupiah kemudian diserahkan kepada Abdul Wahid melalui Dani M. Nursalam selaku tenaga ahli Gubernur Riau. Setoran kedua kemudian terjadi pada Agustus 2025. Ferry Yunanda kembali mengepul uang dari para kepala UPT atas perintah Dani M. Nursalam dengan total uang yang terkumpul sejumlah 1,2 miliar rupiah. Setoran ketiga dilakukan pada November 2025 oleh Kepala UPT 3 menggantikan Ferry Yunanda. Dari total 1,25 miliar rupiah, sekitar 450 juta rupiah disalurkan melalui Arif Setiawan dan 800 juta rupiah diduga diberikan langsung kepada Abdul Wahid. Sehingga total penyerahan pada Juni hingga November 2025 mencapai 4,05 miliar rupiah dari kesepakatan awal sebesar 7 miliar rupiah. Setelah mendengar informasi tersebut, KPK mencari Abdul Wahid yang diduga bersembunyi. Tim KPK kemudian berhasil mengamankan Abdul Wahid di salah satu kafe di Riau. Dalam penangkapan itu, KPK juga mengamankan Tata Maulana selaku orang kepercayaan Abdul Wahid di sekitar lokasi. Setelah itu, KPK menggeledah dan menyegel rumah Abdul Wahid di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni 9.000 pound sterling dan 3.000 US dollar, atau jika dikonversi dalam rupiah senilai 800 juta rupiah. Kali ini tugas pengepul dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai 1,2 miliar rupiah. Yang diantaranya dialirkan untuk AW melalui MAS senilai 450 juta, serta diduga mengalir 800 juta rupiah yang diberikan langsung kepada AW. Sehingga total penyerahan pada Juni sampai dengan November 2025 mencapai 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar 7 miliar.
Pada pemberian ketiga, Senin 3 November 2025, tim KPK melakukan kegiatan penangkapan dengan mengamankan 1. Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau. Yang berikut Saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau. C. Selanjutnya 5 Kepala Unit Kepala Teknis atau UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1, 3, 4, 5, dan 6 Dinas PUPR PKPP, yakni Saudara KA selaku Kepala UPT 1 Wilayah 1, Saudara EI selaku Kepala UPT Wilayah 3, Saudara LH selaku Kepala UPT Wilayah 4, Saudara BS selaku Kepala UPT Wilayah 5, dan Saudara RA selaku Kepala UPT Wilayah 6. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 800 juta rupiah. Tim KPK selanjutnya bergerak mencari Saudara AW yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan Saudara AW di salah satu kafe di Riau. Tim KPK juga mengamankan Saudara TM selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi tersebut. Sesaat setelah mengamankan Saudara AW dan Saudara TM secara paralel, tim KPK juga bergerak melakukan penggeledahan dan menyegel rumah Saudara AW di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni 9.000 pound sterling dan 3.000 US dollar, atau jika dikonversi dalam rupiah senilai 800 juta rupiah. Sehingga total yang diamankan dari rangkaian kegiatan penangkapan ini senilai 1,6 miliar rupiah. Setelah mengamankan para pihak tersebut, tim kemudian melakukan pemeriksaan intensif dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim datang menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih dan selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan intensif. Penetapan dan penahanan tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, tentunya ini pidana korupsi, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Terhadap saudara AW ditahan di rutan gedung ACLC KPK, sementara terhadap saudara DAN dan saudara MAS ditahan di rutan gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan sebuah pesawat kargo raksasa milik perusahaan logistik UPS jatuh dan terbakar hebat sesaat setelah lepas landas dari Bandara Internasional Louisville Muhammad Ali, Kentucky pada Selasa 4 November waktu setempat. Insiden mengerikan itu terekam kamera warga yang berada di sekitar bandara. Dalam rekaman terlihat pesawat McDonnell Douglas MD-11 itu baru saja mengudara ketika tiba-tiba muncul percikan api dari salah satu mesinnya sebelum meledak di udara. Ledakan besar kemudian memicu kebakaran dan menimbulkan kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Pesawat nahas tersebut membawa 3 orang di dalamnya. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai kondisi para awak pesawat. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat menyebut kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.15 waktu setempat saat pesawat bersiap menuju Honolulu, Hawaii. Kepolisian Louisville Metro segera mengerahkan petugas dan tim pemadam kebakaran ke lokasi. Warga diminta menjauhi area kejadian dalam radius 8 km dari bandara karena kobaran api masih menyala dan puing-puing pesawat tersebar di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.